Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya diundang untuk bicara tentang kebudayaan dan politik pembangunan nasional, menengok kembali akar kita, oleh Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau. Pada 23-25 April tahun 1999, Harvard Academy for International and Area Studies mengadakan sebuah simposium Cultural Values and Human Progress yang dilaksanakan di American Academy of Arts and Sciences di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Simposium itu mengkaji hubungan antara perkembangan politik, ekonomi, dan sosial dengan kebudayaan. Sejumlah pertanyaan yang dibahas dalam simposium itu antara lain adalah, kenapa tidak semua negara bisa menjadi demokratis? Kenapa tetap saja ada negara yang menjalankan pemerintahan otoriter? Dari sekian banyak perdebatan mengenai prakondisi demokrasi, kemudian ditemukanlah bahwa demokrasi ternyata sangat erat kaitannya dan dipengaruhi oleh faktor budaya yang mengakar pada suatu masyarakat. Artinya, ada budaya tertentu yang dapat menunjang tumbuh suburnya demokrasi, ada juga yang sebaliknya. Pada intinya, budaya memiliki peran utama yang membentuk kemajuan satu masyarakat. Pada tahun 1955, Khairuddin Yunus, seorang sarjana Minangkabau, menulis buku setebal 700 halaman berjudul Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama. Khairuddin yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hajah Rangkayo Rahma El Yunusia menimba ilmu di Universitas Al-Azhar di Mesir, Universitas Columbia dan Universitas Amerika dengan gelar doktor PhD Filsafat Ekonomi. Pada mulanya buku Khairuddin itu ditulis dalam bahasa Arab dan beredar di luar negeri, sebelum kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semua sistem ekonomi, menurut Khairuddin, memiliki akar kebudayaannya masing-masing. Itulah salah satu gagasan pokok yang dituliskan dalam bukunya, karena sistem ekonomi berakar di kebudayaan, maka itu sudah menjadi alasan yang cukup. Demikian menurut Khairuddin, untuk tidak sembarang memakai gagasan sebagaimana yang ditawarkan oleh berbagai sistem ekonomi mainstream, baik yang berasal dari kiri, kanan, maupun tengah. Itu pula yang membuatnya menyebut gagasan ekonominya sebagai bersamaisme. Karena corak kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya adalah gotong royong, kerjasama alias bersamaisme. Begitu juga halnya dengan corak demokrasi kita, berbeda dengan demokrasi barat yang hanya mementingkan demokrasi politik, maka gagasan demokrasi di Indonesia karena pengaruh faktor kebudayaan berupa gotong royong tadi, kemudian melahirkan konsepsi mengenai demokrasi ekonomi. Jadi selain demokrasi politik, kita juga kemudian mengenal demokrasi ekonomi. Dan corak demokrasi yang memiliki akar kebudayaan di tengah masyarakat kita itulah yang kemudian diinstitusikan oleh para pendiri Republik ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, sesudah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi yang kini kita praktikkan bisa dikatakan telah mengabaikan banyak hal dari akar-akar demokrasi yang sebelumnya telah mengada di tengah masyarakat kita. Seolah nilai-nilai demokrasi hanya mungkin berasal dari Barat atau lahir dari masyarakat liberal yang individualistik, dan seterusnya. Pandangan itu bahwa tidak mungkin dikenal satu bentuk demokrasi yang non-Barat sangat kentara ketika konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, diamandemen. Purifikasi sistem presidensial, dihapuskannya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta menjadikan sistem bikameral berpijak di atas penyangkalan bahwa ada model demokrasi yang lain, yang non-Barat, meskipun model demokrasi itu sebenarnya lebih efektif dan maslahat bagi masyarakat kita.
penilaian minor terhadap konstruksi sistem tata negara sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara kita, sebagian besar tidak berasal dari kritik yang substantif, melainkan berasal dari penyangkalan tadi. Ketercerabutan dari akar-akar kebudayaan itu telah membuat pelembagaan demokrasi barat yang kita cangkok akhirnya jadi tidak efektif dan bahkan mengalami disfungsi. Kalau para pendiri negara kita telah secara bijaksana mencoba mengawinkan gagasan-gagasan demokrasi modern dengan prinsip-prinsip serupa yang hidup dalam tatanan tradisional masyarakat kita, yang kemudian telah melahirkan model demokrasi perwakilan yang sebelumnya kita kenal, maka sesudah reformasi, proses purifikasi demokrasi telah sepenuhnya menihilkan tatanan lama tadi. Tentu saja itu artinya tidak sesederhana bahwa jika begitu kita kembali saja kepada model demokrasi yang sebelumnya, kita praktikkan pelajaran paling penting yang bisa kita petik dari perjalanan politik yang kita lakoni sesudah reformasi adalah bahwa dalam mendesain demokrasi dan pembangunan ekonomi, kita tidak bisa mengabaikan tatanan yang telah dan masih hidup di dalam masyarakat. Secara karikatural, kita bisa melihat bahwa bahkan di negara-negara Eropa yang kerap ditunjuk sebagai model demokrasi, mereka mempraktikkan corak demokrasi yang tidak tunggal karena mereka mempraktikannya secara sejarah sosialnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Inggris misalnya bisa menjadi negara demokrasi modern tanpa menghapus jejak sistem monarkinya. Di kita yang kini terjadi, demokrasi dihidupi dengan membabat semua tatanan kelembagaan lama, termasuk adat istiadat. Kenapa kita senang sekali membabat akar-akar kebudayaan semacam itu? Saya kira ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita memandang sejarah dan kebudayaan. Untuk itu sejak lama saya tertarik untuk membandingkan gagasan kebudayaan Sultan Takdir Ali Shahbana dengan tokoh dari Minangkabau lainnya, yaitu Tan Malaka. Yang ingin saya bandingkan adalah terkait pandangan keduanya mengenai materialisme. Sebagai seorang sosialis, Tan Malaka tentu saja mempunyai pandangan materialistis mengenai sejarah maupun kebudayaan. Sementara sebagai seorang pemikir yang bisa dianggap salah satu bapak liberalisme, Sultan Takdir Ali Shahbana juga punya pandangan serupa terkait dengan sejarah dan kebudayaan. Namun meskipun keduanya sama-sama berpandangan materialis dan juga sama-sama berlatar belakang orang Minangkabau, ternyata pandangan keduanya mengenai materialisme sangat berbeda jauh. Tan Malaka berpandangan mengenai materialisme bukan hanya berbeda dengan kalangan lainnya, tapi bahkan berbeda dengan golongan kiri secara keseluruhan, baik itu sosialisme di Indonesia maupun internasional. Kita mulai dari Takdir terlebih dahulu, yang jauh lebih muda. Pada umumnya kita mengenal nama Takdir Ali Shahbana sebagai seorang yang telah memicu terjadinya polemik kebudayaan. Pada tahun 1930-an, Sultan Takdir memancing kemarahan sejumlah tokoh tua karena gagasannya mengenai masa depan Indonesia. Menurut Takdir, agar kita menjadi bangsa yang maju, maka kita harus menengok ke barat, menjadi bangsa yang lebih materialis. Ketika pandangannya disanggah oleh tokoh lain bahwa materialisme itu bermasalah dan tidak sesuai dengan budaya timur, dengan tangkas Takdir menemukan bantahan bahwa materialisme sebenarnya bukanlah persoalan. Masalah kita saat itu menurut Takdir justru adalah kita kurang materialistis sehingga akhirnya lebih terbelakang dibanding dengan bangsa-bangsa barat. Visi untuk menengok ke barat sebagaimana yang diutarakan Takdir sepertinya bergaung kuat di kalangan sastrawan yang lebih muda. Ketika Khairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin menulis surat kepercayaan gelanggang,
Misalnya, mereka mengaku dirinya sebagai anak kandung kebudayaan dunia. Dengan jargon itu, mereka merasa bukan hanya hidup di tengah kolam nasionalisme Indonesia, tapi juga merupakan warga kolam dunia yang bersifat universal. Dan tegangan antara nasionalisme di satu sisi dengan universalisme di sisi yang lain, sebagaimana yang mengemuka di tengah polemik kebudayaan, kembali berkibar di tahun 1950 melalui surat kepercayaan gelanggang. Ketika terjadi perseteruan di kalangan seniman dan sastrawan antara golongan komunis dan non-komunis, kita kemudian mendengar jargon humanisme universal dilontarkan oleh para penandatangan manifest kebudayaan. Saya melihat ada kontinuitas antara jargon kebudayaan yang memenangi polemik kebudayaan tahun 1930-an dengan kebudayaan yang memenangkan perseteruan dengan golongan kiri pada tahun 1960-an. Jargon-jargon itu sama-sama memenangkan gagasan universalitas kebudayaan dunia, bahwa kita harus beranjak maju dengan cara meniru Barat. Di sisi lain, seorang Tan Malaka yang bisa disebut sebagai orang pertama yang menulis traktat mengenai materialisme dalam bahasa Indonesia melalui bukunya Materialisme, Dialektika, dan Logika, ini tahun 1943, pandangannya mengenai materialisme justru telah memisahkannya dari universalitas Barat. Secara politik dengan pandangannya itu, Tan Malaka kemudian bahkan berselisih jalan dengan Komintern, golongan sosialis dan komunis lainnya di Indonesia. Menurut saya ini satu yang menarik, sama-sama mengajukan materialisme, namun jalan yang ditempuh oleh Takdir dan Tan Malaka kemudian bersimpangan. Jika materialisme Takdir membawanya kepada Barat, maka materialismenya Tan Malaka justru menjauhkannya dari Barat, bahkan membuatnya jadi pengkritik Barat. Jadi, kalau saya membaca kembali, Takdir dan Tan Malaka memang sama-sama berbicara mengenai materialisme, namun keduanya ternyata berbeda dalam memaknai apa itu materialisme. Takdir menerjemahkan materialisme dalam kerangka level pandangan hidup, di mana kita di timur dianjurkan untuk lebih menghargai materi. Sementara Tan Malaka menerjemahkan materialisme sebagai mode of production, yaitu bagaimana mengubah struktur dan relasi sosial ke arah kemajuan. Jadi karena mendudukkan materialisme sebagai mode of production, pandangan Tan Malaka akhirnya jadi lebih bersifat historis dan struktural. Di sisi lain, pandangan Takdir soal materialisme lebih bersifat pragmatis. Untuk maju, kita harus mengimami Barat dan meninggalkan Timur. Karena meletakkan pandangannya dalam konteks historis dan struktural, meskipun dengan pandangan materialismenya Tan Malaka juga mengkritik mistisisme Timur. Namun kritiknya itu tidak membuat dia meninggalkan Timur atau tak membuatnya jadi sepenuhnya tunduk kepada Barat. Oleh Komintern, Tan Malaka bahkan dianggap sebagai maling kundang, sementara itu karena Takdir hanya melihat dan menempatkan materialisme dalam konteks pragmatik, pemahamannya kepada Barat telah membuatnya jadi meninggalkan Timur atau setidaknya mengecilkannya. Secara kebudayaan, saya melihat pandangan Takdir Ali Sabana inilah yang memenangkan pertarungan wacana, sementara posisi yang diambil Tan Malaka tidak banyak ditempuh. Sebenarnya kalau kita mau belajar dari pandangan Cina, komunisme Cina bisa bertahan karena mereka mengadopsi cara berpikir Tan Malaka. Komunisme Cina tidak ikut rontok seperti komunisme Soviet karena keduanya tak lagi sama. Di Cina, komunisme berhasil didomestifikasi dengan tradisi agraris dan filsafat Konfusian. Di sini kita menyaksikan bahwa gagasan baru memang bisa diserap dari manapun, baik dari barat, utara, maupun selatan. Tetapi pada akhirnya gagasan tersebut harus tumbuh dengan cara sejalan otonomi kebudayaan yang mengadaptasinya. Di Cina, komunisme bisa beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Itu yang membuat mereka bisa bertahan hingga kini. Sementara itu, hingga hari ini kita berusaha menyerap gagasan
kemajuan dengan cara selalu berusaha menjadi orang lain. Kita menyerap gagasan Barat dengan cara menjadi Barat. Hasilnya, kita selalu menjadi bayang-bayang dan ekornya Barat. Jadi, gagasan kembali ke akar itu memang sangat penting. Karena akarlah yang membuat pohon tumbuh menjadi batang, ranting, dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau kita hendak memajukan kebudayaan, kita harus kembali kepada akar. Konten adalah akar itu dan kemudian dia bertumbuh untuk menjadi segala macam sistem yang ada di dalamnya. Dan kita tidak menjadi embel-embel atau ekor dari kebudayaan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.